warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Senang sekali, saya Rida Ina Zahra dengan rekan Saya Pandekomang Cahaya Tirta sebagai podcaster perdana Diamond Semansa. bersama kita bersuara. Baik Rida, jadi pada kesempatan kita kali ini di Dialog Semansa tayangan perdana, kita diberi kesempatan yang istimewa bahwa bintang tamu kita pada hari ini adalah seseorang yang istimewa dan seorang kepala di SMA Negeri 1 Metro nih Rida. Oke, mari kita sambut ya Rida, Bapak kita, Bapak Hemholid MPD. Baik, diucapkan terima kasih dan selamat datang Bapak di Dialog Semansa. Baik Bapak, jadi pada hari ini kita nantinya akan berbahas mengenai SMA Negeri 1 Metro. Sebelum itu Bapak, sebelum kita masuk ke pembahasan, dipersilahkan untuk Bapak Hemholid MPD untuk dapat memperkenalkan diri untuk mengenai profil pribadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat buat tayang perdana dari podcast Semansa. Ya betul Pak. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Hemholid MPD. Saya lahir di Sukadana, Lampung Timur, 6 Juli 78. Jadi sudah cukup lama. Untuk alamat rumah saya tinggal di Jalan Purnawirawan, Swadaya 9 di Kota Bandar Lampung. Kemudian anak 4, istri kebetulan bertugas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Kemudian untuk pertama kali saya bertugas sebagai guru, saya menjadi guru pertama itu di SMP Kartika 2 Bandar Lampung di Persit. Kemudian kedua itu saya menjadi guru di SMA Utama Wacana Kota Metro. Kemudian saya menjadi guru pada tahun 2010 di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Kemudian di tahun 2020 saya bertugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 2 Bareng Cermin, dan perjalanan membawa saya ke SMA Negeri 1 Metro di Januari 2023 gitu. Baik Bapak, jadi sekarang kita sudah dapat mengenal lebih dalam ya Aina mengenai Bapak kepala sekolah kita, Bapak Hemholid MPD. Baik Bapak, sebelum Bapak berada di titik ini atau menjadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Metro, pastikan ada langkah atau cerita latar belakang sebelum Bapak berada atau menjadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Metro ini Bapak. Jadi di sini mohon untuk Bapak dapat bercerita, karena kami juga ingin tahu nih Pak, bagaimana sih perjalanan Bapak ini sebelum berada di titik ini begitu. Iya, sejarah hidup ya memang membawa saya ke SMA Negeri 1 Metro ini memang tidak tiba-tiba sih memang ya. Ya betul Pak. Jadi ketika pertama sekali saya menjadi guru ini, saya sebelumnya kan saya memang berada di sekolah yang pertama kali saya jadi guru itu saya ditugaskan di SMP Persit ya, Kartika 2 Bandar Lampung. Itu pertama kali saya jadi guru. Itu pengalaman yang sangat baik bagi saya, menurut saya, karena saya di sana itu masuk di sekolah yang militer ya. Itu kan Persit itu punya tentara ya. Di ya betul Bapak. Korem 043 Garuda Hitam gitu ya. Jadi pertama jadi guru di sana, saya punya pengalaman bagaimana kedisiplinan itu menjadi kunci utama keberhasilan SMP itu ketika itu ya. Sampai hari ini mereka punya gerakan pramuka, anak-anak penegak, bukan penegak ya kalau ini ya, kalau SMP itu kan. Ya betul. Itu ya menjadi termasuk yang terbaik di Provinsi Lampung, sering mewakili nasional. Dan itu karena anak-anaknya memang diajari disiplin gitu. Disiplin itu membawa saya pertama kali di sana. Kemudian itu dari 2003 saya masuk. 2003 saya masuk, saya diangkat guru bantu gitu. Guru bantu tapi tetap bertahan saya di SMP Kartika, karena ketika itu saya mau dipindahkan ke SMP 6 Bandar Lampung. Saya menolak, lebih baik saya di sana karena memang saya sudah cukup cocok dengan iklim pendidikannya gitu. Tapi perjalanan membawa 2003 itu juga saya hanya bertahan sampai
3 tahun ya si Persit, kemudian saya diangkat PNS kebetulan di Kota Metro gitu. Oh iya Pak. Cuman perjalanan ketika itu di Kota Metro juga kan penerimaan PNS waktu itu cukup luar biasa ya, yang mau diterima cuma 2, jadi persaingan cukup banyak itu. Akhirnya saya diterima dengan begitu panjang perjuangannya, saya diangkat sebagai PNS di Kota Metro. Cuman saya emang agak terkejut ya, karena saya diangkatnya tuh ditempatkan di perbantungan di swasta waktu itu ya gitu, di SMA Utama Wacana Metro gitu. Dan itu mungkin ya hanya saya satu-satunya yang teman yang satu angkatan itu diangkat sebagai guru yang diperbantukan gitu di sana gitu. Nah itu berjalan nggak berhenti sampai situ ya, artinya saya menjalani tugas sebagai PNS DPK di SMA Utama Wacana itu lebih kurang 7 tahun ya. Jadi tahun, Pak? Iya 2003 sampai dengan 2010 itu cukup lumayan panjang. Ketika itu emang Metro masih tidak terlalu banyak seperti sekarang sekolahnya ya, itu termasuk sekolah swasta yang cukup favorit ya, termasuk ketika itu di 2003 ya sampai 2010 itu lumayan masih banyak siswanya gitu. Nah kemudian karena banyak pertimbangan faktor dan lain sebagainya sehingga saya memutasi ke SMA di Kota Bandar Lampung gitu, yaitu ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung gitu. Di SMA 2 Bandar Lampung tuh saya berpikir karena ketika itu adalah masih menyandang status RSBI ya, SMA 2 Bandar Lampung itu, jadi ada cerita lah bagi saya, itu pengalaman saya nervous lah ya mau masuk SMA 2 Bandar Lampung itu. Kalau nggak nervous paling saya dari sekolah di Kota Metro yang notabene tadinya DPK di swasta, kemudian SMA 2 Bandar Lampung itu adalah SMA yang harus saya ngajar berkomunikasi minimal dengan bilingual kan gitu, bilingual ya, saya bahasa Inggris, pengantar bahasa Inggris, kemudian sampai saya akhirnya sebelum masuk itu saya ingat betul itu di bulan September 2010 itu saya harus ya kursus dulu lah gitu ya, persiapan prepare gitu. Jadi saya ambil les bahasa Inggris untuk bisa supaya komunikasi dengan siswa-siswa ketika udah masuk tuh. Dan alhamdulillah sih paling tidak saya masuk bisa mengimbangi lah ya teman-teman guru pada saat kita melaksanakan pembelajaran di sana gitu. Itu awal-awal sekali. Kemudian begitu saya masuk 2010, 11, 12 sampai lebih kurang ada moratorium ya. Ketika itu RSBI dicabut ya. Mungkin berbarengan dengan satu sekolah kita SMA Negeri 1 Metro, ketika itu juga RSBI, kemudian itu dilepas status RSBI-nya menjadi sekolah yang meniadakan sekolah inklusi gitu kan gitu. Sehingga dengan dicabutnya status RSBI ini tentu akan berdampak pada sekolah, termasuk sekolah kita gitu. Dan 2010 3 tahun sebelum saya berpindah tugas itu 2017, 18, 19 itu saya sempat menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Itu memberikan pengalaman bagi saya untuk masuk di level manajemen gitu ya. Jadi memang luar biasa ketika di sana itu, dan pada awal terjadinya pandemi COVID-19 itulah di 2020 saya tiba-tiba mendapatkan SK itu menjadi kepala sekolah, tapi di daerah gitu kan, di tepatnya di daerah Pesawaran di SMA Negeri Padang Cermin gitu. Nah ini saya jalani sampai pandemi berakhirnya, tepatnya kemarin di Januari 2023, yaitu pada tanggal 4 April resmi saya dilantik sebagai kepala SMA Negeri 1 Metro. Nah ini sebuah apa ya, historia luar biasa bagi saya itu. Karena bagaimana enggak, ini adalah sekolah yang betul-betul sekolah terbaik di Provinsi Lampung, sekolah terbaik di Kota Metro yang menjadi idam-idaman ketika dulu saya kecil mau pengen sekolah saya nggak bisa gitu kan gitu. Kok tiba-tiba saya diberikan amanah untuk menjadi kepala sekolah. Ini sebuah anugerah, sebuah amanah dan sebuah tantangan ya tentu bagi saya untuk bisa bersama-sama berkolaborasi dengan seluruh sivitas akademika di sini kan gitu. Nah inilah perjalanan yang membawa saya ke SMA 1 Metro. Baik Bapak, jadi Pak Khot nih sudah banyak perjalanan langkah-langkahnya yang ditinggalkan, cerita-cerita di belakangnya itu Iya, nggak sampai di titik ini begitu. cukup jauh ya Pande. Betul.
Baik, jadi Pak, setelah Bapak berada menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Metro sendiri, pastikan ada sebuah makna ya Ayah, sebuah tersirat gambaran di hati Bapak sendiri mengenai SMA Negeri 1 Metro. Jadi, apa sih Pak makna SMA Negeri 1 Metro tersebut dalam pandangan Bapak? Gitu. Di hati Bapak, apakah itu SMA Negeri 1 Metro? Bagi saya SMA Negeri 1 Metro sebuah sekolah satuan pendidikan yang menjadi anugerah tersendiri, menjadi impian ya, menjadi sebuah role model kalau menurut saya bagi pribadi saya, bahwa SMA Negeri 1 Metro itu beda gitu loh dibandingkan dengan SMA-SMA yang lain gitu. Dia punya khas gitu. Di antaranya yang saya betul-betul menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya, bahwa selain siswanya cerdas diadu dengan siswa yang setara dengan kita, SMA-SMA yang favorit di Provinsi Lampung ini, bahwa siswa SMA Negeri 1 Metro ini ya punya attitude, punya suatu kebanggaan tersendiri, khususnya di akhlak, kemudian tata krama, sopan santun itu masih sangat betul-betul dijaga gitu. Itu yang saya masih sampai hari ini masih bisa menyaksikan itu gitu. Artinya inilah kebanggaan kita gitu. Dia merupakan sebuah role model sekolah yang mengkolaborasikan atau menggabungkan ya jargon yang dulu sempat dari kecil saya itu belajar itu ada takwa, cerdas, terampil, ada semua di sini. Oh iya, betul Pak. Gitu. Jadi itu terangkumlah dari situ. Oh, ya. Berarti memang kesannya itu adalah semansanya yang membedakan adalah dalam etikanya ya Ayah, dalam pandangan ya. Tidak hanya etika doang. Ya pastinya. Ada lain juga. Ya. Tadi dari saya dapat merangkum nih Pak, bahwasan pandangan Bapak ini mirip nih dengan visi kita. Ya nggak sih Ay? Apa itu? Itu adalah Digul Intak. Ya. Disiplin, Unggul, unggul, berlandaskan iman dan takwa. Nih, menurut Bapak kan SMA Negeri 1 memiliki visi itu, Digul Intak. Adakah makna tersendiri yang Bapak rasakan dari visi itu? Oh, di Gulimtak ini sangat apa ya, selaras ya dengan yang ada di pikiran saya gitu. Begitu saya masuk ada faktor satu, begitu saya lihat ini anak-anak pakai kaos, saya lihat terbaca di Gulimtak gitu. Ini sebuah jargon dan sebuah visi yang menjadi hal yang harus betul-betul patri di seluruh kepala visi di apa ya, di seluruh warga sekolah. Sebagai ciri khas ya Pak. Ciri khas gitu, karena itu di Gulimtak ya. Setelah saya baca, pelajari, saya awal sebelum masuk SMA 1 ini browsing dulu itu saya. Karena penasaran itu. Kayak mana sih profil teman saya sebenarnya. Waktu itu saya kan lihat sekilas aja ya, karena saya belum menjadi bagian itu. Begitu saya menjadi bagian di sini, apa sebenarnya visinya itu. Jadi di Gulimtak ini pertama adalah disiplin ya. Nah, ini sebagaimana saya juga setiap saya masuk ke dalam satuan pendidikan yang saya pimpin, saya bina, yang sebelum-sebelumnya juga saya meletakkan pondasi itu di disiplin gitu. Itu sebuah hal yang selaras sekali gitu, artinya cocok dengan visi ini gitu. Dan sampai kapanpun ini apa ya, akan tetap terupdate dan akan tetap bersesuaian. Berganti zaman tahun pun disiplin itu nomor satu gitu. Karena itu kunci gitu. Itu jadi disiplin itu. Kemudian unggul ya. Unggul sampai kapan itu ada sebuah tujuan yang harus kita capai gitu ya. Unggul di segala bidang kan, bidang akademik, non akademik. Jadi SMA 1 itu ya harus berada di on the top ya, harus di atas terus tuh unggul ya. Jadi di bidang akademik, di bidang non akademik, kemudian unggul akhlaknya, unggul semuanya situ. Kemudian apalagi ditutup dengan atau dilandasi dengan iman dan takwa. Ini luar biasa, profesional menurut saya. Ya, betul. Seimbang Pak. Iya betul. Baik, tadi sudah membahas mengenai visi dan juga Pak di SMA Negeri 1 Metro ini, khususnya di tahun saya ini Pak. Jadi kan pertama kalinya SMA Negeri 1 Metro itu mendapatkan sebagai kurikulum baru Merdeka Belajar. Nah Pak, di sini kami ingin tahu bagaimana sih Pak cara Bapak atau menurut Bapak dengan selarasnya visi tersebut dengan untuk melaraskan visi tersebut dengan Merdeka Belajar di kami nih Pak. Menurut Bapak, pandangan Bapak itu bagaimana? Ya. Jadi
kita melaksanakan ini tahun kedua ya. Iya, betul, Pak. Kurikulum Merdeka gitu. Jadi semenjak di launching kurikulum Merdeka, memang kita setiap satuan pendidikan itu punya sebuah pengalaman dan punya sebuah visi tersendiri untuk mengimplementasikan ya bagaimana kurikulum itu bisa selaras dan dinamis. Ini sebenarnya ya sangat bersesuaian dengan visi sekolah kita, dan misinya itu adalah menyelenggarakan pembelajaran yang unggul, kemudian bermutu, dinamis ya. Nah, dinamis artinya kan selalu mengikuti perkembangan zaman gitu. Kita kurikulum barusan kita bergeser dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Ini kan kalian kelas 12, yang kelas 12 ini kan masih kurikulum 2013 Ya, betul, Pak. sementara 10-11 sudah kurikulum Kurikulum Merdeka. Merdeka. Jadi kurikulum ini lebih bagaimana pembelajaran itu berpihak kepada peserta didiknya, kepada kalian, kepada siswa-siswa. Artinya nggak kayak zaman dulu gitu, lebih kepada pembelajaran itu klasikal, lebih banyak mendengarkan guru ceramah gitu. Kemudian pelibatan siswa dalam pembelajaran itu sedikit. Artinya ya paling pas buka halaman sekian, kerjakan tugas gitu kan itu baru pelibatan situ. Terus nah sekarang tidak, mulai dari sebenarnya dari awal sekali itu sudah diperlakukan ada yang namanya assessment ya. Assessment itu sebenarnya seorang guru sebelum melakukan pembelajaran, memasuki materi pembelajaran itu dia akan harusnya melakukan assessment itu. Assessment itu ya bertanya bagaimana apa yang kalian inginkan dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan bersama gitu. Jadi guru itu sangat komunikatif harusnya gitu ya. Harusnya tidak terjadi lagi siswa bosan di kelas gitu. Harusnya tidak terjadi lagi. Karena sangat diharapkan seorang guru sekarang mampu ya sebagai fasilitator. Jadi yang langkah yang saya ambil ya. Sekarang saya dorong guru-guru itu untuk masuk menjadi peserta atau calon guru penggerak. Nah, alhamdulillah kita sudah ada tahun ini 2 lah menjadi 3 ya, kita 3 yang terdaftar sebagai calon guru penggerak itu. Harapannya nanti proses pembelajaran itu yang difasilitasi guru-guru itu tidak lagi ya membuat siswa itu jenuh. Bahkan siswa itu akan lebih banyak terlibat dan kolaborasi dengan guru. Misalnya kegiatan itu ya berbasis kontekstual, kemudian kegiatannya itu ya lebih kepada eksplorasi terkait dengan apa topik-topik yang dipelajari gitu. Jadi tidak boleh monoton, lebih banyak melibatkan alat-alat pembelajaran atau media pembelajaran yang berbasis aneka sumber. Apalagi sudah melewati masa pandemi kemarin kan, kan kita 2 tahun sudah belajar dengan cara yang sebenarnya unik menurut saya. Betul, Pak. Jarak jauh masih bisa belajar online. Kemudian kalau cara kemarin itu saya sampaikan, coba ketika pandemi itu dibawa ke kelas, kalau waktu itu diamati dari rumah, diawasi dari jarak jauh pun bisa bagus berjalan. Sekarang dibawa ke dalam kelas dan sudah ada dalam satu ruang, gurunya ada, siswanya media untuk mempercepat bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Jadi siswa tinggal banyak diskusi dan bukan lagi mencatat apa isinya, tapi lebih bagaimana pengimplementasian bagaimana pertanyaan lebih banyak bagaimana mengapa, sehingga ya apa harapannya itu kemampuan berpikir kritis anak itu meningkat gitu. Jadi kurikulum Merdeka gitu gambarannya gitu. Pak. Lebih banyak aspirasi siswa itu didengar gitu. Betul. Di sini saya juga merasakan sih Pak, dengan yang kurikulum Merdeka ini memang ada sesuatu yang unik di pembelajarannya itu buat seru gitu Pak. Kayak ada hal yang mengasihkan dan kita tuh bisa ke real life-nya, bisa terjun mengimplementasikan dari topik kurikulum Merdeka tersebut gitu ke kehidupan kita gitu. Iya sekali, dan kita juga dapat pengalaman baru ya dari kurikulum baru ini, dan tentunya dari kurikulum baru ini memerlukan adaptasi dari perubahan K13 dengan kurikulum Merdeka. Nah, menurut Bapak, adakah tantangan yang dirasakan untuk kurikulum Merdeka ini, Pak? Ya, karena kan ini kurikulum baru ya, Pak, dan tidak mudah juga untuk kita berubah dari kurikulum sebelumnya untuk ke kurikulum baru ini. Ya. Tantangan pertama itu sebenarnya bagi sekolah yang pertama, bagi guru ya, itu adalah mindset gitu ya. Bagaimana selama ini guru itu nyaman ya menjadi aktor utama, menjadi satu-satunya sumber belajar yang
kalau guru nggak tahu, kalau siswa nggak tahu itu ya bertanya ke guru dan sebagainya. Tapi ternyata paradigma ini udah bergeser gitu, bahwa ternyata guru adalah tidak satu-satunya lagi ya sebagai sumber belajar, tapi guru adalah salah satu sumber belajar. Tapi ini satu-satunya yang bisa interaktif ya, Iya, yang betul, bisa Pak. merasakan, ada feel dengan anak, bagaimana Iya. melihat anak bisa emosi, bagaimana itu tersenyum ketika dia senang menjawab pertanyaan dengan benar, tapi dan marah atau ketika nilainya kecewa ketika nilainya jelek gitu kan. Guru yang bisa, tapi sumber lain nggak bisa gitu kan. Jadi pertama adalah mindset guru. Yang kedua, penyesuaian tentu ada yang hal berbeda ya di Guru Merdeka ini. Ya, jadi ada namanya project ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang menjadi pembeda ya. Ketika itu di K13 ada penguatan pendidikan karakter. Nah, ini sekarang lebih dikemas lagi dengan baik sama pemerintah, artinya 30% alokasi waktu pembelajaran itu dialokasikan untuk project. Ya, project ini kan merupakan aktualisasi ya, aktualisasi bisa menjadi sarana apresiasi bagi siswa yang telah melaksanakan pembelajaran. Jadi misal kita kan dalam waktu yang baru saja berlalu kita melaksanakan project pertama nih, Iya, betul, ada Pak. suara demokrasi ya gitu, dan akhirnya mampu mengantarkan Mapande ini untuk menjadi ketua OSIS. Jadi itu diantaranya kan bisa dirasakan tuh. Kalau dulu sebelum adanya kurikulum merdeka itu ya adanya itu mengadakan pemilihan OSIS, tapi ini ada pembelajaran dulu tentang Ya. suara demokrasi, dan itu ternyata luar biasa ya, menghadirkan narasumber dari KPU, bisa mendapatkan gambaran bagaimana pemilu itu seharusnya dilaksanakan gitu. Apalagi kemarin terjadi 2 putaran, mirip Ya, banget kayak betul, pemilihan Pak. presiden Iya. waktu itu ya gitu kan. Sangat sengit, Pak. Iya, sangat sengit luar biasa, dan itu tergambar banget lah atmosfer demokrasi di SMA 1 Metro ini. Ini kan dampak dari pembelajaran Iya. kurikulum Kurikulum 13. Kurikulum merdeka. Merdeka. Iya, merdeka. Jadi ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kalau kita kaji bermuara kemana? Tadi yang bersumber kepada karakter tadi ya, attitude tadi, semuanya begitu. Profil Pancasila itu betul-betul meresap di anak gitu, di siswa, di kita semua, itu pasti menjadi siswa yang betul-betul bisa, selain cerdas ya itu dia punya akhlak yang baik, punya attitude yang baik gitu. Nah ini kan bangga gitu. Kadang-kadang orang tua itu akan menjadi tidak bangga ketika pinter tapi akhlaknya nggak bagus. Tapi begitu dua-duanya ada, nah ini menjadi sebuah Sempurna ya, sempurna. Pak. Gitu. Baik, nah, selanjutnya nih Pak, kan dengan menjadinya Bapak sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Metro, pastinya ada perubahan ataupun tujuan Bapak untuk SMA Negeri 1 Metro ini sendiri, kemana arah SMA Negeri 1 Metro ini nantinya begitu Pak? Dengan selarasnya ada dilengkapi dengan visi dan juga mekanisme yang berlangsung, ini apa sih Pak harapan Bapak, tujuan Bapak untuk membawa SMA Negeri 1 Metro ini Pak? SMA ini SMA yang besar ya, Mm-mm. sudah lama berprestasi, sejarahnya sudah banyak ditorehkan gitu. Kemudian prestasi juara-juara yang sudah dikumpulkan oleh pendahulu, siswa-siswa pendahulu yang sudah sekarang ini, bahkan sekarang udah angkatan yang ke 65, berarti sudah 64 angkatan lulus gitu ya, mereka sudah menorehkan prestasi. Paling tidak kita, yang saya visi saya itu paling nggak menjaga visi itu tetap terjaga, itu satu ya, paling tidak untuk mempertahankan prestasi yang memang sudah diraih oleh SMA 1 Metro ini gitu. Kemudian yang ingin saya lakukan adalah bagaimana untuk lebih mengaktifkan kembali ya, memberikan lebih banyak ruang gitu ya, bagi talenta-talenta yang terutama untuk siswa-siswa yang memang punya kemauan keras ya, untuk meningkatkan prestasi dia baik di bidang akademik maupun non akademik gitu. Jadi untuk pertama yang akan kita lakukan itu, kita akan meningkatkan kapasitas untuk pengembangan talenta. Talenta ini yang kita lakukan itu paling tidak ada 3 ya. Kita akan kelompokkan, nanti saya kelompokkan menjadi 3 bidang gitu kan. Pertama talenta di bidang riset dan inovasi gitu ya. Itu siapa yang tergabung di sana, itu banyak talenta ini. Jadi
ada yang tergabung di bidang Olimpiade Science itu ya. Itu ada 9 bidang di sana. Kemudian ada tergabung dalam Olimpiade penelitian gitu. Jadi harapannya ada calon-calon ilmuwan muda gitu ya. Siapa tahu nanti bisa the next Habibie kan gitu ya. Iya Pak. Karena luar biasa itu gitu. Jadi kita coba buka ruang lebih banyak lagi gitu. Ya memang sudah dibuka, tapi kita kasih kesempatan lebih banyak lagi untuk bisa mengikuti pengembangan talenta event-event yang memang kemungkinan nanti bisa menorehkan prestasi di bidang itu. Kedua, ini di bidang seni dan budaya ya. Seni budaya ini wadah-wadahnya itu yang sudah ada kan ada FLS 2N gitu kan. Kemudian ada yang mungkin baru akan saya dorong itu adalah di bidang fiksi ya. Festival Inovasi Kewirausahaan. Ini sekarang sedang tren, ini kan dunia wirausaha muda ya, pengusaha muda kan banyak nih. Ya, dengan munculnya e-commerce itu kalau siswa-siswa alumni Semansa itu harus paling tidak masuk dan bisa memberi warna bagaimana ekonomi bagi generasi muda itu ya nggak lagi bergantung cita-cita pengen jadi PNS itu nggak lagi, tapi bagaimana membuat lapangan kerja dan sebagainya itu ada dilatih melalui wadahnya fiksi ya. Dan kita memang sudah ada wadahnya itu, tinggal kita bagaimana mengorbankan lagi dan bisa produktif lagi gitu dan memberi warna kembali ya. Karena dengan adanya pandemi ini kan luar biasa ya, hampir semua sektor itu bisa dikatakan tuh mati suri gitu ya, bukan mati beneran, mati suri gitu. Dan yang ketiga itu kan bidang olahraga ya, O2SN itu yang menjadi, dan saya pikir kita punya banyak atlet, kita punya banyak talenta, tinggal kita mendata mana sih talenta-talenta yang saat ini harus kita segera dorong untuk bisa turun untuk sebuah event-event yang diselenggarakan dan akan membawa nama baik sekolah. Betul. Nah itu lebih kurang itu ya. Gitu. Dan di sini Aik juga aku sedikit cerita ya dari mengenai OSIS sendiri nih sudah berusaha untuk membuat nih event-event yang bisa talenta siswa Semansa itu tergabung untuk terimplementasikan dan dilatih begitu Aik. Iya, itu tidak luput juga dari peran siswa kepada sekolah untuk meraih prestasi gitu ya. Dukungan dan dorongannya ya. Iya, benar sekali. Nah Pak, kita kan sedang menghadapi perkembangan atas 2 tahun yang lalu kita pandemi COVID. Nah, kita ada beberapa ekstrakurikuler yang memang masih berkembang. Dan bagaimana rencana Bapak memfasilitasi dan mendukung ekstrakurikuler yang sedang berkembang itu Pak? Ya, jadi kita lebih kurang ada 27 ekskul ya. Iya Pak. Itu sebenarnya sebuah ruang yang cukup besar ya bagi 928 siswa ya. Tinggal dia milih kan. Mau kemana sih saya menyalurkan minat dan bakat saya gitu ya. Saya perhatikan memang ada yang sudah sangat mapan ya, ekskul-ekskul yang sudah besar ya, itu setiap tahunnya sudah terorganisir dengan baik. Tapi memang masih ada beberapa ekskul yang mungkin dalam tataran ini ya masih perlu dukungan, perlu lebih banyak motivasi lagi ya untuk bisa terus berkembang gitu. Artinya saya sih berharap begini, untuk ekskul-ekskul ini saya perhatikan itu ekskul ini kan masih belum ada pelatih misalnya. Betul Pak. Nah, ini kan menjadi sebuah problem nih gitu. Kita ada guru pembina, kemudian yang di sisi lain ada butuh pelatih gitu. Nah, ketika nanti dari ekskul-ekskul ini ternyata untuk latihan, karena ekskul misalnya ekskul kita sebut saja ekskul pencipta alam misalnya. Itu kan kadang-kadang seorang pembina tidak punya skill untuk melatih di keterampilan pencipta alam ya. Dia kan harus pembina nggak bisa, berarti harus ganti pelatih. Nah, ini diantaranya memang ke depan kita harus menggandeng pelatih untuk bisa bersinergi dengan pembina. Terus kemudian ada beberapa ekskul yang seperti belum terwadahi dalam sebuah ekskul gitu ya. Tapi kok banyak gitu. Nah, ini betul Pak. Itu saya lihat misalkan yang kemarin sempat ada itu saya datanya masuk ke saya itu contohnya panahan misalnya gitu ya. Panah ternyata banyak tuh atletnya gitu. Iya Pak. Nah, tentu ini butuh sebuah wadah dan
kalau saya akan coba kalau ketika itu memang banyak bisa kita fasilitasi untuk bisa menjadi sebuah ekskul gitu. Nah, bagaimana yang belum ada menjadi punya wadah, sedangkan yang ada itu dikuatkan, tingkatkan kapasitasnya. Dikembangkan ya? Iya, dikembangkan. Kalau dia memang nggak jalan gara-gara nggak ada pelatih, Iya, Pak. didata, difasilitasi oleh OSIS, coba didata ekskul ini mana yang nggak berkembang, apa penyebabnya, kita cari kan gitu. Oh, ini nggak ada pelatihnya gitu. Oh, kalau pelatih ini butuh biaya. Nah, artinya kita butuh komunikasi nih, berapa biaya untuk melatih ekskul ini. Nah, itu harus kita betul-betul rencanakan, dan ke depan memang itu kalau nggak kita dorong untuk adanya pelatihan itu, nah kita takutnya vakum nih, karena masa pandemi kemarin cukup membuat putus generasi ya. Biasanya kan dilatih oleh seniornya nih. Ya, senior. Nah, ini karena seniornya 2 tahun nggak ada ya, jadi putus, sudah lulus. Ini yang datang sama-sama anggota yang belum punya skill kan. Nah, jadi ini ada waktunya, memang ini adalah waktunya untuk building lah, membangun kembali. Yang sekarang jadi anggota ini memang dilatih langsung dengan ahlinya. Ketika memang sudah punya skill ya yang untuk kegiatan di Maximum School, dia tidak lagi bergantung dengan pelatih utama ya, pelatihnya bisa dengan kakak-kakak seniornya. Nah, memang diturunkan. Iya, diturunkan gitu, kayak semacam itu. Jadi kalau sekarang memang lagi putus generasi, nah ini penting lah, artinya setiap eskul perlu didata, dikomunikasikan pembina. Ketika pembina nggak mampu melatih, ya memang harus mendatangkan pelatih, dan itu butuh biaya, ya pasti, gitu kan, nggak mungkin kan. Dan itulah yang harus kita komunikasikan, sehingga nanti oleh pembina OSIS, oleh wakil kesiswaan akan aspirasi itu akan diserap, dan otomatis akan sampai ke manajemen untuk bagaimana nih caranya supaya ekskul bertumbuh. Oh, butuh pelatih, berarti kita dorong gitu. Iya, Betul Pak, karena memang saya sendiri melihat di ekskul di SMA Negeri 1 Metro ini cukup miris, karena ada ekskul yang dia peminatnya banyak, cuman ya itu karena masih dalam proses berkembang, pelatihnya juga masih belum ada Pak. Jadi contohnya itu ada teater itu ini ekskul saya sendiri. Nah, betul Pak. Jadi mungkin itu bisa dicarikan pelatihnya nanti, dan juga ya betul tadi yang diberikan oleh Pak Khalid bahwa ada nih anak-anak yang memiliki talenta seperti atlet panahan tersebut, cuman di sekolah ini belum ada wadahnya, belum ada perkumpulan. Jadi mereka masih yang masuk dalam klub lain begitu. Iya, benar. Klub di luar sekolah biasanya. Iya, untuk pengembangan talenta mereka. Jadi sayang sekali kalau misalnya itu tidak menjadikan tidak di SMA Negeri 1 Metro atas nama SMA Negeri 1 Metro begitu. Selanjutnya Pak, kan di sini Bapak juga berada di titik ini, pastinya ada bekal nih Pak, bawaan dari bagaimana cara Bapak untuk bisa berkembang, untuk bisa mendewasakan diri ya, mendewasakan diri supaya berada di titik ini. Itu bagaimana sih Pak? Atau boleh bisa Pak, dulu waktu masa SMA itu ekskulnya apa ya Pak kalau boleh tahu? Penasaran nih Pak. Dan teknik belajarnya dalam Bapak memicu diri Bapak berkembang itu kira-kira bagaimana tuh Pak? Iya, sebenarnya kalau feedback ke belakang ya, itu memang kalau prestasi di akademik memang saya selalu dibanggakan keluarga gitu ya. Nah, ini berangkat dari sana ya. Kayaknya itu keluarga itu memberikan sebuah apresiasi ya bagi saya ya, dan itu sebuah motivasi tersendiri bagi saya, apalagi yang mengasih motivasi itu ayah gitu kan, artinya. Dan memang ketika SD saya waktu itu masih ada ranking ya, masih kurikulumnya 94 ya, bahkan kurikulum 87 ya saya, karena saya kan SD-nya tahun 94 gitu ya, 91 ya, saya lulus 94 itu, SD saya tahun 91 itu saya dari SD itu sudah ranking ya gitu ya, udah ranking 1 terus itu, kemudian di SMP ranking 1 terus 3 tahun itu, begitu mulai terjadi persaingan tuh di SMA, nggak jadi ranking 1 tuh gantian gitu, mungkin ranking 2, kadang ranking berapa ini, karena dulu kalau nggak ranking itu kayaknya itu di mata orang tua itu ya nggak jadi kebanggaan. Nah ini termasuk yang diubah, mengapa ranking itu nggak ada gitu, karena hanya segelintir, artinya hanya 1-10 aja yang dibanggakan, sementara kita 36 anak ya berkelas ya. Betul, Pak. Berarti ranking 11-36 itu pasti akan kena marah kan gitu, makanya ranking itu ditiadakan gitu. Jadi ketika itu saya memang kalau secara kemampuan akademik saya
di kalangan saya, di kalangan sekolah itu waktu itu punya kemampuan ranking gitu. Begitu di SMA saya memang tergabung dengan di antaranya ya ini yang saya pakai ini ya Eskul Pramuka. Iya, gitu. iya, iya. Eskul Pramuka, kemudian masuk di jajaran OSIS juga. Tapi saya nggak punya kesempatan jadi ketua ya, waktu itu ada kawan itu belum ya. Kemudian di perguruan tinggi saya juga aktif di himpunan gitu ya. Ya jadi dari pengurus hima atau ketua hima gitu, himpunan mahasiswa. Saya kan di jurusan pendidikan fisika itu. Dan memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa ketika kita itu berorganisasi ya, berorganisasi itu memang dengan berjalannya waktu itu akan mendewasakan cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, kemudian sehingga itu ketika kita sudah terjun di masyarakat itu ya memang dibutuhkan gitu loh. Kalau kita hanya kata orang jadi kutu buku aja, kurang balik kampus itu nanti begitu di masyarakat kan kurang gitu loh, kurang dalam ya bersosialisasi bagaimana ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan, karena permasalahan itu tidak hanya di atas kertas kan gitu. Iya betul Pak. Itu jadi itulah yang ketika pengalaman waktu sebelum saya terjun di dunia itu ya di dunia pendidikan terutama itu. Kemudian pengalaman menjadi guru itu berbeda ya dengan di dunia lain itu. Ternyata guru itu banyak faktor ya, dia dilatih untuk melihat segala sesuatu itu memang berbeda setiap harinya. Bayangkan ya, setiap guru setiap hari akan berhadapan dengan 36 siswa. Iya, murid-murid yang berbeda ya. 30 siswa itu punya karakter yang berbeda-beda dan harus disikapi dengan cara berbeda. Tidak emosional gitu kan. Kemudian harus bisa berperan dalam waktu yang satu detik bisa jadi orang tua, satu detik bisa jadi kawan, satu detik bisa jadi siapa aja gitu. Itulah guru ya. Artinya itu juga punya punya khas tersendiri ya bagi kita, terutama jadi guru. Jadi ya kepala sekolah itu adalah guru ya, sama aja. Jadi artinya memang kepala sekolah itu dituntut untuk mampu ya beradaptasi dengan segala situasi gitu. Betul. Gitu ya Ai. Jadi memang latihan ya Pak ya, kayak seperti melatih diri untuk bisa bereksplor diri tersebut gitu Ai. Kuncinya itu ya Ai. Berarti kita bisa nih Ai pakai kuncinya Pak Khalid ini untuk di diri kita Ai supaya kita juga bisa berkembang lebih baik. Benar, tidak lupa juga untuk pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh Bapak dari organisasi maupun luar lingkungan sekolah. Dan tidak luput dari semua itu banyak sekali manfaat nih pastinya yang Bapak rasakan dari dulu sampai sekarang. Nah, apakah yang manfaatnya masih terasa hingga sekarang gitu Pak? Tentu manfaat yang sampai hari ini saya rasakan ketika kita memang betul-betul membangun diri, menata diri itu paling nggak ada 3 prinsip yang saya pegang ya. Pertama adalah apapun profesi kita, ketika itu pelajar kah, seorang guru kah, pegawai, kepala sekolah, bahkan ya pimpinan kita, mungkin bupati, wali kota dan lain sebagainya, sampai seorang presiden, itu secara umum menurut yang saya dapatkan itu satu, ketika kita ingin membangun sebuah visi itu pertama kita harus letakkan fondasi satu tadi, disiplin gitu. Nah itu harus kita pegang gitu. Kunci utama itu disiplin. Kalau disiplin sudah kita pegang, nanti yang lainnya itu lebih mudah kita mengaturnya. Yang kedua, kita isi dengan bagaimana kita membangun penampilan kita gitu. Jadi penampilan itu ternyata penting gitu. Karena kadang-kadang orang tuh melihat pertama itu dari penampilan, dari casingnya ya gitu ya. Iya betul. Ya, kita juga cowok lihat cantiknya dulu. Kalau cewek lihat gantengnya dulu kan gitu. Setelah itu baru dia akan mikir ke yang lain, ganteng. Tapi kalau dia kayak mana kan nggak mau dia. Sisi lainnya gitu. Sisi lainnya. Tapi kan dilihat dulu, ganteng gitu. Artinya penampilan. Nah penampilan yang saya maksud ini adalah bagaimana kita mampu menempatkan diri kita di mana kita berada. Sekarang Pandey sebenarnya ketua OSIS ya. Berarti bagaimana penampilan Pandey sekarang dilihat orang gitu. Ya, ketua OSIS itu. Jadi penampilan adalah pantas ketika kita ini pantas ini jadi ketua OSIS. Pantasnya kayak mana sih? Kita harus penampilan seperti apa? Penampilan selalu rapi, kemudian selalu tepat waktu, kemudian banyak penampilan yang akan dituntut seorang ketua OSIS, termasuk kepala sekolah kan gitu. Iya betul.
kepala sekolahnya penampilannya nggak menarik, tapi ada sisi lain dia punya tepat waktu. Jadi penampilan itu adalah bagaimana kita menempatkan diri kita. Pada saat kita di rumah bukan ketua OSIS gitu. Kita adalah anak gitu. Bagaimana saya waktunya bantu orang tua tuh gitu. Pada saat kita di manapun itu adalah kita mampu menempatkan. Jadi bangun penampilan di samping seorang guru gitu harus berpenampilan menarik di depan anak. Kalau nggak menarik ya pasti nanti anak juga bosan tuh gitu. Dan yang ketiga adalah bright ya. Bright itu saya maksud tuh isi otak kita dengan kompetensi profesional kita. Kalau seorang guru ya harus menguasai betul materi dia. Kalau seorang kepala sekolah harus ngerti betul apa yang dia harus lakukan. Jadi kalau seorang siswa harus kuasai betul mata pelajarannya gitu. Jadi bangun penampilan baru bangun isi kepala gitu. Jadi tiga itu ketika sudah ada di kita, ya disiplin iya, penampilan bagus, terus penuh dengan kompetensi kan artinya ya dia punya kemampuan yang bisa diandalkan. Ya, mendukung ya, Pak. Mendukung gitu. Saya nggak salah pilih nih, pandai. Ternyata dia memang oke gitu. Gitu. Jadi sesuai. Nah, tiga hal itulah yang tetap saya ingat dan akan harus saya ingat terus itu supaya profesi apapun kita ketika nggak jadi kepala sekolah lagi juga itu tetap harus kita pegang. Ketika kita pegang tiga itu ya insya Allah sih kita tetap bisa eksis lah di mana kita berada gitu. Karena memang kunci pengalaman itu yang menjadikan kita jadi tahu untuk jalan ke depannya Pak ya, untuk menjadikan pembelajaran untuk ke depannya kita ini bakal seperti apa dan melihatnya dari pengalaman kita tersebut Iya bener banget nih. Oke. Jadi ini sebagai tadi kita udah ngobrol banyak nih Pak mengenai semansa dan juga bagaimana Bapak gaya belajarnya, latar belakang ya perjalanan dari Bapak. Bisa kali Pak untuk bisa memberikan semangat kepada warga Semansa, para pendengar dan juga penonton podcast kita ini, penyemangat supaya dapat menjalani hari-harinya sebagai siswa Semansa itu yang harus mantul dan sebagainya Pak. Ya. Seluruh sivitas akademika SMA Negeri 1 Metro bahwa kita yang pertama adalah satukan visi kita. Kita punya satu visi, satu pandangan bahwa kita pertama visi kita adalah di goal imtak. Nah, itu satu bahwa kita semua menuju ke sana gitu. Kemudian kita bersatu padu untuk sama-sama membawa nama baik SMA 1 Metro dimanapun kita berada, itu jaga nama baik sekolah kita. Jadi seluruh warga sekolah itu harus sama-sama kompak dalam dalam mensukseskan visi kita. Mulai dari petugas kebersihan, mulai dari tata usaha, karyawan, kemudian guru, laboran, siswa, semuanya punya visi yang sama bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu satu untuk sama-sama menuju SMA Negeri 1 Metro yang disiplin, yang unggul dan berlandaskan iman dan takwa. Itu. Semua berasal dari visi kita. Itu kuncinya untuk pandangan kita membuat SMA Negeri 1 Metro. Oke, gitu ya Ai. Jadi kita harus terus berpandangan bahwa untuk membentuk semansa yang lebih maju lagi, semansa yang lebih gemilang lagi gitu ya Ai. Jadi Pak, sekian dari podcast kita. Tadi penyemangat juga teman-teman semuanya jangan dilupa penyemangat dari Bapak kita ini harus dijadikan pandangan juga kita implementasikan untuk SMA Negeri 1 Metro. Oke? Baik, terima kasih kepada Bapak Khalid yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat datang ke perdana podcast kita Pak, yaitu Dialog Semansa. Harapannya nantinya kita akan berkelanjutan dan dapat memberikan tayangan yang dapat bermanfaat untuk warga SMA Negeri 1 Metro. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih kepada Bapak telah menjadi bintang tamu pada hari ini. Pak, sebelum kita menutup, bisa Pak, tadi kan kita ada slogan yaitu bersama kita bersuara. Oke, boleh. Jadi gerakannya bersama kita bersuara. Oke. Bareng-bareng ya Pak ya. Akhirnya juga ya. 1, 2, 3. Podcast SMA Negeri 1 Metro bersama kita bersuara. Terima kasih.